Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan selalu dimurahkan rezeki. Hari ini saya akan membagikan video yakni cara membuat bibit sawit sendiri ya, atau membuat kecambah sawit sendiri. Nah, ini yang seperti saya video. Nah, ini sawitnya nih buat sendiri nih teman-teman, nih sebanyak ini tuh, ini kita buat sendiri, ini milik Bapak Giani. Nah, ini insinyur yang luar biasa, ini bibit sendiri, punya sendiri, dibibit sendiri. Nah, ini hijau-hijau ya teman-teman, jadi nggak perlu beli bibitnya. Nah, jadi nggak perlu beli, tuh bisa dilihat. Nah, nanti kita langsung berbincang-bincang dengan beliau bagaimana cara buatnya bibit sawit dengan tanpa beli, kita buat sendiri, yang ada kita kelola untuk kita buat peremajaan. Nah, nih langsung saja kita langsung sama beliau ya teman-teman, kita tanya jawab. Nah, ini langsung sama beliau ya teman-teman, ini insinyur di daerah kita. Ini ide-idenya sangat cemerlang, mungkin bagi teman-teman yang bisa dibilang cocok, bisa ditiru nih. Ini idenya nih memang bisa dibilang yang ada dimanfaatkan, jadi nggak usah beli ya kan, karena sama saja hasilnya pun sama, tergantung dari cara merawat kita. Baik, bagaimana prosesnya untuk membuat bibit sawit ini sendiri, Pak Giani? Ya, dulu waktu ada orientasi dari apa itu namanya, profesor kami saat itu memberikan motivasi bahwasanya sawit itu yang lebih baik itu adalah membuat sendiri. Jadi pilihlah mana yang menurut kita itu bagus, yaitu ada yang mengatakan kelatak besar bagus, ada yang mengatakan sebaiknya kelataknya kecil saja juga bagus. Namun kalau untuk kami, antisipasi kami secara global, yang penting janjangannya itu besar, meskipun kelataknya besar atau kecil no problem menurut saya. Jadi pilihlah baik itu batangnya yang terbaik maupun yang jelas hasilnya lah, kalau menurut saya adalah hasilnya. Dan kami sendiri juga pernah ya sudah punya yang antisipasinya itu dari insinyur yang sudah terkenal. Namun kalau sawit itu bisa dikatakan ya mudah-mudah gampang sih, karena ada yang di situ istilahnya penyakit keturunan. Nah, ada kalau penyakit bundel-bundel seperti itu akan juga sedikit banyaknya menuruni. Nah, namun kita bisa menyeleksi sendiri, apalagi kita punya kebun sendiri. Nah, dan sawit tersebut, karena sawit itu tidak, istilah dalam bahasa Jawanya itu pohonnya itu tidak mempunyai galih, tidak mempunyai apa namanya kayu yang kuat di dalamnya itu, maka sawit itu umur 5 tahun sudah bisa dibuat pembibitan. Justru yang masih segitu itulah tahu perkembangan dari kecilnya sehingga sudah mulai berbuah. Nah, kalau caranya bikin sendiri, kita ambil janjangan itu, terserah mau semua, apakah mau diambil yang di dalam saja, itu terserah. Nah, direndam kira-kira 15 hari lah. 15 hari sederhananya saja, kita sambil duduk, mungkin sambil nonton TV gitu, kita ambil, kita saring dulu biar airnya tidak ke situ. Nah, kita kupas, kita pilah-pilah
kita kupas, jadi yang kelataknya itu kita sendirikan situ, nanti dicuci kembali. Setelah benar-benar cuci bersih itu kemudian dijemur. Nah, dijemur ya nggak sampai terlalu apalah, yang penting hilang itu airnya gitu aja, air yang dari rendaman itu. Kemudian itu baik itu dikasih pasir maupun dibiarkan aja di dalam sak, itu tumbuh dengan sendirinya. Dan sawit itu sangat mudah sekali. Istilahnya ada kayu di dalam celowokan kayu itu aja bisa tumbuh dia. Jadi sangatlah mudah sekali. Entah itu bawa burung kemana, sangat mudah. Jadi kalau menurut kami ya, kami memberikan informasi ini, kalau kita beli, nah, otomatis kalau apalagi ide saya yang akan saya laksanakan ini nggak akan mampu, harganya cukup mahal sekali. Kalau bibit mencapai 40.000 per batang itu, kalau proses yang akan saya laksanakan ini nanti kami merasa jelas tidak mampu karena dana, nah, boleh dikatakan vandalisme, tidak ada pendanaan. Seperti itu. Jadi kalau Anda kepingin mungkin ya ekonomis, praktis, dan juga mengingat sawit ini ya seperti itulah harganya, kadang nanjak kadang nurun, tidak bisa dipastikan. Nah, kalau kita terpancang dengan yang katanya ini bibit sawit yang paling oke, paling bagus, ternyata kalau saya melihat sendiri kiri kanan saya ini yang dikatakan bibit sangat bagus itu ternyata juga hasilnya sangat nihil. Dan saya prihatin, kalau apalagi saya keluarga besar, kalau umpamanya nanam yang seperti yang sebelah saya ini, ternyata banyak sekali yang nyisip. Nah, nyisip. Oke lah, kalau waktu dulu dalam satu kapling 2 hektar itu dapat 6 kuintal satu bulan, 7 kuintal 8 kuintal, waktu bulan 6, 7, 8 itu segitu itu hasilnya. Nggak akan mencukupi kalau sekarang, walaupun harganya 4.000 misalnya. Nah, ini. Jadi kami punya antisipasi seperti itu, nanam kami akan kami rubah, dan kami siap untuk membuat bibit sendiri dengan confident, punya kepercayaan diri betul. Nah, jadi sudah siap lah untuk. Yang penting yakin ya. Nah, yakin, dan itu saya sudah meyakini bahwasanya itu garapannya yang maha kuasa. Ya. Jadi kita hanya berusaha saja, nanti pasti yang menentukan adalah yang maha kuasa, itu pasti. Nyatanya sawit yang kami punya yang itu gagal tidak berhasil itu juga ada beberapa pokok itu banyak lah, dikatakan banyak. Apalagi kalau zaman sekarang ini juga tinggal melihat saja ini waktu replanting yang sekarang, terus nanti hasilnya bagaimana. Kami juga tidak begitu optimis dengan adanya yang sekarang mengatakan ini bibit sawit bagus, ini begitu, enggak juga, biasa saja. Jadi biasa saja, tergantung dari pemeliharaannya ya. Ya, tergantung dari pemeliharaannya. Bahkan saya punya antisipasi yang sangat ini, kayak tidak masuk dalam antisipasi begitu. Nah, saya malah kepinginnya itu punya sawit yang tidak dipupuk pun bisa berhasil, coba seperti itu. Apalagi mengingat pupuk-pupuk yang permainan oplosan juga itu yang membikin saya kecewa ya. Kecewa, bahkan ancamannya itu keluarga kami sudah banyak harus menyekolahkan, harus semuanya serba duit. Sekarang anak-anak pun
dari anak TK pun sudah membutuhkan yang namanya kuota, membutuhkan apa namanya itu paket gitu, seperti itu. Nah itu kami sudah yakin, namun sekarang belum bisa ditentukan, belum bisa dilihat karena belum kami laksanakan. Kalau persiapan sih sudah 60%. 60% ya. 60% sudah persiapan, sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Ini tinggal menunggu pencairan dana yang rencananya kami buat untuk peremajaan yang seharusnya seperti itu. Seharusnya saya gali dulu, kalau seandainya dana itu ternyata tidak bisa cair-cair, kemudian saya sudah ingin nanam, ya tak biarin saja. Tidak saya lubang yang seperti saya inginkan, 3 meter persegi kali dalamnya semeter. Terus kalau untuk bibit sawit buat sendiri ini bagusnya tandannya yang seperti apa nih Pak? Tandannya pokoknya yang besar, Yang dan besar ya. di situ ya tidak cacat lah, istilahnya tidak cacat, dan minimal di situ ada 7 atau 8 janjang yang masih ada di atas itu. Ambillah salah satu. Kalau bisa ya yang pertama itu, yang matang pertama di bulan itu. Kemudian seandainya yang pertama itu ngambil pas panen rayanya sawit sebatang itu di bulan 8 misalnya, nanti ambillah yang di bulan nanti bulan 12-nya atau bulan 2-nya lah. Bulan 2 ya, bulan 2 ada buahnya penuh itu, sama bulan 8 itu sudah berputarnya, sudah ada lah itu, sudah ada. Jadi yang buahan bulan 8 itu habis, nah disambung bulan berikutnya itu yang sawit mulai buah di bulan 2 itu. Biasanya yang bulan 8 itu meledak penuh itu habisnya bulan 2. Sedangkan yang kita ambil yang sawit yang bulan 2 itu yaitu untuk menjaga nih, pas ini yang satu habis, yang satu mulai produksi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada spasinya, kita panen itu tidak sampai kosong atau nggak ada hasil. Jadi kalau untuk jangan sendiri itu yang bagusnya yang sudah berondol atau yang penting masak? Ya berondol 8 biji lah bisa itu. Nggak bagusnya yang berondol atau yang penting masak? Ya yang penting masak aja. Berarti walaupun nggak berondol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting benar-benar itu sudah merah semua. Betul-betul merah. Ya syukur kalau sudah 1-2 berondol gitu aja bisa. Itu tandanya sudah kita benar-benar yakin. Sawit itu walaupun belum begitu merah betul, masih mengkel gitu, bisa kok tumbuh mudah sekali, bisa. Cuman kan kita kurang mantap, pokoknya ya kurang puas lah ya. Kurang puas lah ya, jadi diambil kalau bisa yang sudah berondol, entah 1-2 atau sampai 8 atau sampai 10 enggak masalah, yang penting benar-benar sudah tua. Baik. Gampang, mudah sekali itu. Baik, itulah caranya ya, pemrosesan. Teorinya seperti itu. Mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti coba kita bantu menjawabnya. Mungkin cukup sekian, nantikan video saya selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tombol
dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen, share ke teman dan kerabat lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.